warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadratal muhtaram wal mukarram, para alim wal ulama, para asatidzah, para tuan-tuan guru, para sesepuh bini sepuh, mobil khusus yang sama-sama kita hormati, Ketua DKM Mushola Nurul Rahman Bapak Haji Muhammad Idam dan seluruh jajarannya. Yang kami hormati para sesepuh bini sepuh yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat ta'zim kami. Seluruh jamaah salat maghrib Mushola Nurul Rahman rahimakumullah. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai malam hari ini Allah tidak berhenti memberikan nikmat kepada kita semuanya. Tentu nikmat yang utama dan pertama bagi hamba Allah yang beriman adalah nikmat iman itu sendiri. Karena kata Rasulullah, nikmat iman itu tidak akan pernah bisa dibeli dengan materi apapun yang ada di dunia ini, dan tidak akan ada yang senilai dengan nikmat iman itu. Maka ulama berkata, a'zamul musibah, besar-besarnya musibah bagi orang yang beriman itu ketika apa? Yarfa'illahu lidzatis imani wal islami walil ibadah. Ketika Allah sudah mengangkat daripada hati orang yang beriman itu kenikmatan beribadah, kenikmatan bersujud, kenikmatan sholat, kenikmatan membaca Al-Quran, kenikmatan bersedekah, seluruh kebaikan itu kalau sudah diangkat nikmatnya dalam hati seseorang yang beriman, itu adalah besar-besarnya musibah yang Allah turunkan di atas muka bumi. Maka selama ada kemauan dalam hati kita mendengar azan, pengen buru-buru ke musola, mendengar info-info kebaikan, pengen kita datang, pengen kita hadir, itu bagian daripada Allah masih menginginkan kita menjadi orang baik dan orang yang selamat dunia sampai akhirat. Maka dalam hadis qudsi Allah berkata, "May yuridillahu khairan fayufaqihu fiddin." Man barang siapa yuridillahu, yang dikehendaki oleh Allah. Ini bukan kita yang mau. Kalau kita yang mau biasanya susah. Tapi kalau Allah yang mau pasti mudah setiap langkah. Contoh siapa? Nabi Musa. Nabi Musa itu pengen banget ketemu Allah, tapi Allah nggak pengen. Sampai akhirnya Nabi Musa bermunajat naik ke atas gunung Turi Sina, pengen ketemu Allah. Akhirnya Allah buka hijabnya sedikit saja. Nabi Musa nggak kuat, akhirnya terlempar lalu pingsan. Tapi beda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu yang pengen ketemu bukan Nabi Muhammad, tapi Allah. Akhirnya Allah buatkan skenario peristiwa yang luar biasa, yaitu Isra Mi'raj. Karena Allah yang pengen seluruh prosesnya, langkahnya, jalannya itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jumhur ulama berkata, Nabi Muhammad berhadapan langsung dengan Allah, di mana
malaikat Jibril tidak sanggup lagi mendampinginya. Ini Masya Allah. Maka kata Allah, mayyuridillahu khairan, barang siapa dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, maka Allah akan hidupkan hatinya senang perbuatan yang baik, senang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa semoga kita termasuk orang-orang yang Allah selalu hidupkan hatinya. Allah selalu berikan cahaya di dalam hatinya. Allah berikan istiqomah di dalam hatinya. Hingga sampai nanti maut menjemput, Allah jadikan husnul khotimah. Karena pengennya Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah pengen orang yang beriman itu takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Ya kalau takwa beneran Pak. Jangan orang tobat tapi tobat sambel. Tahu ya Pak, tobat sambel. Kalau lagi kepedesan kayaknya nggak bakalan makan itu lagi. Tapi besok kalau udah pedesnya hilang di mulut ya, balik lagi ya. Allah pengennya kalau kita takwa itu ya lempeng. Udah, sekali jalur lurus, kayak rel kereta lurus. Tapi namanya manusia. Kalau kata bahasa Jerman tuh manungso, menes-menes kakean dosa. Kalau yang paham, yang nggak paham ya repot. Banyak dosa itu akhirnya membuat kita itu tergelincir, yaitu manusia. Tapi di ayat itu Allah menginginkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita meninggalkan dunia ini bukan dalam keadaan Islam, bukan dalam keadaan beriman. Nah, kita pengen semua kita ini meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah, nanti masuk surga dengan tanpa dihisab, insya Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah tersampaikan kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita yang setia mengamalkan sunnah-sunnahnya. Kita berusaha mengerjakan apa yang beliau sukai. Beliau itu orangnya pemaaf, kita belajar jadi orang pemaaf. Beliau itu orangnya dermawan, kita belajar untuk bersedekah. Beliau itu orang yang kalau kata guru-guru kita, salah satunya Yai Haji Mustafa Bisri, Gusmus itu menukil pendapat ayahnya, menukil pendapat guru daripada ayahnya. Satu sifat yang paling menonjol dalam diri Rasulullah itu yang zuruna ilal ummah bi'ainir rahmah. Apa maknanya? Melihat setiap umat itu dengan kacamata kasih sayang. Itu Nabi Muhammad. Maka sifat utamanya idkhalus sururi fi qulubil mu'minin. Sifat Nabi itu yang utama dari sekian banyak sifat itu diantaranya senang memberi kebahagiaan kepada hati setiap orang mukmin. Makanya luar biasa, musola punya program berbagi, masjid punya program berbagi, kita secara pribadi punya program berbagi, entah Jumat berkah dan sebagainya. Niatkan itu sebagaimana Nabi Muhammad yang zuruna ilal ummah bi'ainir rahmah wa idkhalus sururi fi qulubil mu'minin. Niatkan seperti itu. Nah, semoga selawat kebaikan sampai juga kepada keluarga Nabi, sampai juga kepada sahabat-sahabat Nabi, dan khususnya sholawat itu akan tumpah. Kata guru-guru kita, orang itu kalau baca sholawat itu mendoakan Nabi. Sedangkan Nabi itu ibarat gelas yang sudah penuh sama air. Airnya sudah penuh. Kalau kita tuang air terus, air itu akan tumpah. Sholawat yang terus-menerus kita baca kepada Nabi Muhammad,
itu seperti gelas yang sudah penuh air kita tuang tumpah. Tumpahannya itu membasahi kita. Maka orang yang rajin baca sholawat, pasti dia akan mendapatkan rahmat Allah. Pasti. Dan ulama ada yang berkata, orang yang istiqomah baca sholawat, Allah tidak akan wafatkan dia dari dunia ini, kecuali dengan husnul khotimah. Masya Allah. Ya. Makanya kita ini luar biasa hidup di lingkungan. Kalau saya boleh menilai, Srengseng Sawah itu lingkungan terbaik. Ya, karena saya ini 3 provinsi, Pak. Banten, Jawa Barat, DKI. Itu perjalanannya begitu. Ya, jadi stasiunnya tuh begitu. Ngajar tuh sampai ya daerah Banten ya, Ciledug ke sono, ya kan, udah masuk kota Tangerang, Banten sono. Kan ngajar wilayah Sawangan, Ciledug, Sawangan, Bojongsari sampai itu Depok. Ngajar wilayah Srengseng Sawah, Lenteng Agung, Jagakarsa sampai. Makanya ini wilayah terbaik. Kenapa saya bilang wilayah terbaik? Allah kumpulkan dari lingkungannya saja ini banyak pepohonan, hijau, rindang. Ini Masya Allah. Terus yang kedua, banyak ulama-ulama besar Allah takdirkan hidup di Srengseng Sawah. Ya, kita nggak tahu loh, ulama-ulama besar itu yang mastur, yang nggak kelihatan. Ini luar biasa. Makanya kita beruntung, Pak. Hidup di lingkungan Srengseng Sawah itu beruntung. Ya, alhamdulillah. Kita punya ulama-ulama besar. Ini satu keberkahan. Semoga keberkahan ini selalu sampai kepada kita dan bisa kita bawa nanti menuju Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Terus terang saya nggak tahu mau bawa materi apa. Biasanya kajian kitab ya. Kalau guru-guru kita buka kitab ya. Kalau saya mau udah freestyle aja ya Pak ya Bu ya. Freestyle itu apa? Ya sudah, acara bebas saja ya. Semoga yang keluar dari lisan saya ini ada manfaat, ada barokah. Ya. Yang mungkin ingin saya kaji adalah bagaimana kita itu harus selalu menjaga hati kita. Orang itu bahaya ketika sudah masuk penyakit di dalam hati, maka itu akan merusak amal-amal ibadah kita. Orang kalau hatinya sudah ada penyakit, maka amal ibadah yang sudah dia tumpuk, yang sudah dia kumpulkan bisa hangus sekejap, hilang, tidak berbekas sedikit pun. Apa yang menyebabkan itu? Karena hatinya ini sudah kotor, ada penyakit. Penyakit yang bahaya diantaranya apa? Hasad, iri, dengki, takabur, sombong. Itu penyakit-penyakit yang mengerikan. Orang kalau sudah iri dan dengki, apa yang dia lihat nikmat untuk orang lain, maka dia rasakan itu musibah untuk dirinya. Tetangga beli mobil, dia panas dingin. Tetangga lagi renov rumah, dia masuk rumah sakit di opname. Karena hatinya ini sakit. Nah, hati yang sakit ini bahaya. Apalagi tetangga kawin lagi lah. Bapak-bapak ini. Artinya apa? Hati itu jangan sampai masuk penyakit. Maka hati ini harus dibersihkan setiap hari. Saya tanya sama bapak-bapak yang suka membersihkan kendaraan. Mobil, itu kalau dicuci pagi, besok pagi lagi kotor apa tetap bersih? Kotor. Apalagi hati kita, tiap hari kalau nggak kita cuci, nggak kita bersihkan, maka banyak endapan-endapan kotoran yang masuk ke dalam hati yang menjadi penyakit. Nah, ini berbahaya. Lalu apa yang bisa kita jadikan untuk kita bisa menghilangkan penyakit di dalam hati? Yang pertama kata ulama, kuncinya kita harus menanamkan sifat ikhlas dalam beramal.
Ikhlas itu mengandung makna memurnikan sesuatu. Murni itu tidak tercampur oleh apapun, maka orang yang ikhlas selalu menanamkan niat lillahi ta'ala. Itu yang dia bawa. Maka setiap apapun amal yang diniatkan lillahi ta'ala, dia punya nilai yang besar di hadapan Allah, pahala yang berlipat ganda. Contoh sederhana, kalau kita sholat bukan karena Allah, karena manusia, maka secara dohiriahnya mungkin dia sudah sholat, tapi secara ruhaniahnya dia tidak melakukan apapun. Akhirnya dampaknya apa? Sholatnya tidak membawa perubahan apapun dalam hidupnya. Nah, ini yang bahaya. Orang sholat, ada orang ngomong begitu, Pak. Ini bapak ini kayaknya rajin, tiap hari ke musola, tiap hari jamaah. Ada yang ngomong malah anaknya. Auzubillah. Anaknya ngomong, nih bapak rajin ke musola, tiap hari jamaah, tapi sampai rumah ya kok masih marah-marah terus. Kalau musola di sono ada ya Pak ya, kalau di sini mah nggak ada ya. Ya Bu ya, kalau jamaah sono ada ya Bu ya, kalau di sini mah nggak ada ya, alhamdulillah. Rajin tiap hari, peci aja punya 7. Senin pecinya ini, Selasa pecinya ini. Baju gamis sudah nggak kehitung, tiap lebaran dia kumpulin. Ibu-ibu juga sama, mukena dari warna pelangi ada. Kadang warnanya putih, lagi pengen putih. Kadang warnanya hijau, mukena. Itu udah kayak lontong berangkat ke musola, warnanya hijau. Ya. Tapi dengan rajinnya dia ibadah ke musola, sholat jamaah, marah-marahnya nggak hilang, tambah kenceng. Ini gimana ceritanya? Rajin ibadah tapi meditnya nggak ketulungan. Lah ini gimana? Berarti sholat yang dia lakukan itu tidak membawa dampak apapun dalam kehidupan dia secara manusiawi, baik berhubungan kepada Allah, terlebih hubungan secara manusiawi atau sosial kepada sesamanya. Nggak ada perubahan. Nah, itu dimulai dari hati yang dibersihkan terlebih dahulu, yaitu meniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dalam ayat yang lain dikatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ayat itu diawali dari apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap hati manusia diilhamkan 2 perkara oleh Allah. Yang pertama fujur, keburukan. Wa taqwaha, dan takwa. Maka keburukan dan takwa ini tergantung kita yang ngelola. Kalau kita mengelola takwa, maka kita akan bisa menjadi orang yang baik. Tapi kalau kita yang kelolainnya itu keburukan, maka kita akan susah dan sulit untuk mengamalkan kebaikan. Nah ini tentunya ada pengaruh. Pengaruh apa? Maka kata ulama, di antara untuk bisa mengelola kebaikan ini, harus mau duduk dan berkumpul dengan orang-orang soleh. Ini yang penting. Makanya majelis itu akan menentukan kualitas diri kita. Kata pepatah Arab, orang kalau kumpul sama tukang minyak wangi, walaupun nggak mandi ikut wangi. Ini pada mandi nggak tadi? Mandi ya. Tapi kalau orang ikut kumpul sama pandai besi, yang bikin pedang, bikin golok, bikin itu abuknya, apinya kemana-mana. Ya walaupun udah mandi tetap bau besi, bau gosong semua. Maka majelis itu akan mempengaruhi, dan manusia itu sangat dipengaruhi oleh keadaan. Sangat. Ya. Kita duduk di majelis ya nggak mungkin dong dari rumah udah pakai baju bola, ya kan nggak mungkin. Mau datang ke majelis kok walaupun tetap menyesuaikan, karena itu keadaan. Maka keadaan itu mampu mempengaruhi kita. Semakin kita pandai memilih majelis perkumpulan, maka akan semakin baik kualitas diri kita.
Itu penting. Maka kalau orang pengen hatinya bersih, pilih perkumpulan yang baik. Majelis-majelis ilmu, majelis-majelis silaturahmi, majelis rukun tetangga, majelis rukun warga, satu warga dengan yang lain saling bersilaturahmi, menjaga kerukunan, itu penting. Apalagi di tengah-tengah lingkungan kita, RT 11 ini Masya Allah, guru-guru kita banyak banget. Datengin, kumpulin, duduk bareng. Ya, minimal kalau duduk sama ulama, sama guru, kita akan berkurang maksiat kita. Benar nggak? Nah, coba kalau jauh dari ulama, ya, mulut juga nggak dijaga, pakaian juga nggak nutup aurat. Nah, ini pentingnya kita ngaji sama guru. Ini berkaitan. Jangan sampai kita punya guru, ibu-ibu sekarang kan HP udah pinter. Ngajinya sama ustazah tiktokiyah. Ya, bapak-bapak ngajinya sama ustadz youtubiyah. Yuk, jangan. Boleh kita nonton sebagai bentuk tambah wawasan, tapi kita kumpul sama orang soleh. Ngaji langsung sama guru-guru. Itu harus diutamakan. Kenapa? Karena kalau kita ngaji dengan HP, akhlak kita nggak terdidik. Paham nggak Bu maksud saya? Pak, paham ya? Kita kalau ngaji sama HP, nonton begitu, emang pakaian kita nutup aurat? Emang pakaian kita lagi rapi? Duduk kita rapi enggak? Lagi nyender, pakai kaos oblong, celana pendek, dengerin ustadz lagi ceramah. Karena nontonnya pakai HP, belajarnya pakai. Tapi kalau datang ke sini, ya minimal nutup aurat, sholat berjamaah, ngaji sama guru. Itu yang nggak boleh hilang dari diri kita. Meskipun kadang kita lebih paham lewat ini, lewat media, lewat elektronik ini. Mungkin lebih paham, penyampaiannya lebih mudah. Tapi tidak akan bisa mengalahkan ikatan batin antara guru dan murid ketika kita saling berhadapan seperti ini. Nah, nikmatnya apa? Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka dikatakan orang yang mau duduk dan mengenal orang-orang yang soleh, punya perkumpulan majelis yang soleh ini, nanti di surga, kalau satu di antara jamaah ini ada yang masuk surga, maka dia akan membawa pertolongan untuk kita, manakala kita ternyata masuk ke dalam neraka. Ya, misalkan saya nih masuk surga, ya saya ngasih contoh saya aja ya Pak ya. Udah pede aja, Ustaz kok nggak masuk surga kan ya malu-maluin ya. Oh, ntar di neraka ketemu mereka, katanya Ustaz dulu ngomong begini-begini lah di neraka sama saya lah, gimana? Tapi ada dalam kitab Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, Allah itu akan gak terima. Allah tuh jengkel akhirnya. Jengkel kenapa? Kalau ada orang kafir masuk neraka bareng orang mukmin. Kata orang kafir, kamu dulu katanya beriman bakalan masuk surga. Nah ujungnya di neraka sama saya. Ini kata orang kafir. Lah kata Imam Ibnu Katsir apa? Allah nggak terima kalau ada orang beriman dihina orang kafir di neraka. Akhirnya kata Allah apa? Ya mukmin katanya, ya ayyuhal mukmin, wahai hambaku yang beriman, udkhulul jannah, masuk surga. Jadi ada jalur Pak. Ini ada jalur nih Pak ya. Kalau pengen masuk surga, padahal kita udah diponis neraka, deketin penduduk neraka yang kafir. Ntar kita dihina-hina di situ tuh. Allah nggak terima, akhirnya mangkat masuk surga. Ini dari mana ngajinya? Dari Gus Baha. Menerangkan kitab tafsir Ibnu Katsir. Nah, ya kan misalnya saya nih masuk surga misalnya ya. Ya saya mah pede aja udah. Ya, orang ngajar Quran, katanya ngajar Quran itu satu huruf berapa lipat? 10 kali lipat. Saya ngajar murid saya di mana-mana, dari yang taman kanak-kanak sampai ke TK lagi, taman kawak-kawak. Udah bukan kanak-kanak lagi. Yang habis diterangin ini kho masih ketuker hak lagi. Ini sot masih ketuker lagi sama dot. Ya Allah, jim hak kho aja itu 3 minggu kagak kelar-kelar. Ngurusin jim hak kho, cuman beda titik, yang satu di bawah, satu di atas. Lah kalau yang saya ajarin yang taman kanak-kanak ya enak kita ngomel ya. Yang kita ajarin taman
Kawak-kawak, ya Allah, kita mau benerin takut tersinggung, kagak dibenerin entar ya malu-maluin ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Mikir ini kho apa jim lama diem deh. Oh, titiknya sama, bentuknya sama, titiknya beda. Ini minal khosirin apa minal jasirin? Itu masalah kan? Makanya ya, misal saya nih masuk surga dengan ayat tadi ya, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kalau saya Allah takdirkan masuk surga, maka Allah tidak mengizinkan saya masuk, disuruh ngabsen. Widodo, dulu kamu masuk, dulu kamu di dunia itu kegiatannya apa ya? Alhamdulillah ya Allah dengan sedikit ilmu bisa ngajar. Terus jamaahmu mana? Ya suruh ngabsen. Makanya kayak nanti guru-guru kita, Kiai Abdul Rahim, masuk surga nggak bisa Pak, masuk langsung nyelonong aja nggak bisa. Suruh ngabsen jamaahnya. Makanya besok-besok panitia begini bikin buku absen di depan. Siapa yang jamaah namanya. Biar apa? Biar ada bukti fisik ya. Kalau gini kan nggak ada bukti fisiknya ya. Saya rajin tiap minggu mana? Absennya nggak ada di depan ya. Itu penting, bukti fisik itu penting. Ya, saya ngaji sama Gus Ba. Gus Ba tuh bilang gini. Kalau saya nanti mati, dia bilang ke istrinya, nggak usah nunggu kiai-kiai besar kumpul, pokoknya langsung kuburin. Nah, beliau cerita pernah menghatamkan Al-Quran itu 3 bulan dengan baju dan sarung yang sama. Jadi kalau sholat 5 waktu, ya baju sama sarungnya itu. Pokoknya nggak dicuci apa gimana, khusus buat sholat tuh 3 bulan khatam. Jadi dipakai di dalam sholat. Nah terus beliau bilang, ini yang saya pakai ini nanti saya pakai neror malaikat di kuburan. Buat sholat. Malaikat yang perlu diteror ya. Makanya bapak pakai peci itu ya jangan peci itu mulu gitu maksudnya. Baju itu mulu. Buat semua nanti jadi saksi di akhirat. Itu penting. Nah, makanya kita ini duduknya bersama siapa, kumpulnya bersama siapa, bahkan orang yang kita cintai itu nanti akan berkumpul dengan kita di surga. Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan oleh Allah. Di dunianya udah kumpul, di akhirat juga akan dikumpulkan. Makanya kita penting punya perkumpulan, majelis itu penting. Nah ini salah satu cara kita untuk bisa menjaga atau mensucikan hati kita dengan menanamkan keikhlasan. Lalu yang kedua dengan berkumpul dengan orang-orang soleh. Lalu yang berikutnya yang bisa menjadikan hati kita ini suci yaitu memperbanyak membaca dan mentadaburi Al-Quran. Bapak-bapak di rumah ada Al-Quran? Ada ya? Ibu-ibu ada Al-Quran di rumah? Masa orang Islam gak punya Quran di rumah? Ya, minimal lah buat pajangan di lemari, di meja kan buat pajangan minimal. Masa orang Islam kalau di rumah gak ada Qurannya? Di HP ada Quran ya? Nah, lebih sering buka aplikasi Quran apa WhatsApp? Ya gak usah ngaku, udah ketahuan muka-muka begini mah. Ya. Kita kalau buka WhatsApp itu Pak, Masya Allah, apalagi grupnya itu banyak banget ya. Grup RT, grup RW, grup majelis ini, grup majelis ini. Majelis subuh aja 2, subuh Sabtu, subuh Minggu, ada majelisnya semua. Grupnya ada semua. Nah, itu lebih banyak kita buka grup WhatsApp daripada buka aplikasi Quran. Nah itu perbanyak sekarang, rubah. Ya. Karena orang semakin banyak baca Quran, Pak, maka Allah akan semakin membersihkan hatinya. Dan syukur-syukur kalau Bapak Ibu bisa hatam. Jangan cuma Ramadan doang sebulan hatam, habis itu libur 11 bulan. Ya Allah, ini masalah. Ya, Ustadz saya bacaan ini belum lancar, enggak apa-apa. Yang penting di rumah baca. Syukur-syukur kalau baca depan anaknya yang masih SD, MTS, apa SMP, atau cucunya yang SDIT, yang MI gitu. Kalau salah diketawain kan malu, jadi pengen belajar. Ya, nggak apa-apa. Belum lancar nggak apa-apa.
Tapi usahakan hatam. Kenapa harus hatam? Karena orang yang hatam Quran itu kata Rasulullah, man qara'a thumma da'a, ya, ammana du'aahu bi arba'i alfi malakin. Orang yang hatam Al-Quran, baca nih Pak, Bu, baca 30 juz hatam, maka ketika dia berdoa kepada Allah, ammana du'aahu bi arba'i alfi malakin. Doanya orang yang bisa hatam baca Quran 30 juz akan diaminkan oleh 4.000 malaikat. Masya Allah. Lah kok saya nggak kerasa ya Ustadz kalau habis hataman Quran terus lagi doa. Lah bapak kagak bisa ngeliat, ibu nggak bisa ngeliat. Kalau bisa ngeliat kabur nggak jadi doa. Ya, kita ngumpulin orang 4.000, biaya dari mana? Ya, tapi kalau kita bisa hatam Quran, 4.000 malaikat mengaminkan doa kita. Maka sampai ada hadis yang populer, man syaghalahul Quran. Orang yang sibuk dengan Al-Quran, entah membacanya, entah menghafalnya, entah mengamalkannya, entah mempelajarinya. Sibuk dia, waktunya sibuk buat Al-Quran, maka Allah akan memberinya sesuatu yang lebih baik daripada hamba Allah yang berdoa kepadanya. Karena dia nggak ada waktu buat berdoa minta urusannya, tapi Allah selalu cukupi. Allah selalu memberi, Allah selalu kasih sesuatu yang terbaik untuknya karena dia sibuk membaca Al-Quran. Ada riwayat lain mengatakan man khatimil Quran, barang siapa orang hatam membaca Al-Quran, maka yatanazzalullohul malaika, Allah akan menurunkan malaikat berapa? Sittina alfi malaikatin, 60.000 malaikat. Sittina alfi malakin, 60.000 malaikat. Ngapain itu 60.000 malaikat? Kepada orang yang hatam Quran ini, yaghfiru dzunubahum, Allah mintain ampun untuk orang yang hatam Quran ini ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Nah, pertanyaannya udah berapa kali kita hatam? Sekali. Berapa? Setahun. Karena bacanya Ramadan, 11 bulan libur, ya Allah. Ya, ini Qurannya Bu dibaca, Pak dibaca ya. Walaupun belum tartil nggak apa-apa. Ya, kadang ya repot, pengurus udah bikinin acara pengajian, udah dijadwalin tahsin Quran. Yang datang berapa Pak Haji? Bapak nyari guru sekelas Kiai Abdurrahim soal Quran susah. Ya, mumpung orangnya masih sehat, orangnya ada, orangnya belum hijrah ya misalnya, orangnya masih mukim di sini. Ibu kalau bapak, ibu mau belajar Quran datangin. Ya, dulu saya taseh sama beliau, tiap subuh ke sini Pak Haji, tiap subuh saya setoran taseh. Sebelum setoran menghafal disuruh taseh sama beliau, itu 1 bulan taseh, cuma ngelempengin Fatihah. 1 bulan ngelempengin Fatihah, baru saya boleh setoran. Setorannya pun disuruh ngikutin lagunya Syekh Khalil Al-Khusori. Itu pakai kaset. Kaset yang pita itu, kaset jadul itu. Masih ada kasetnya di rumah. Itu jadi kenang-kenangan itu. Itu saya putar. Syekh Mahmud Khalil Al-Khusori. Ada sekarang mah di YouTube banyak. Itu 2007 belum ada YouTube-nya itu. Belum kenal YouTube 2007-2008. Itu sama beliau disuruh tasheh. Membenarkan bacaan. Memperbaiki bacaan Quran. Itu udah dibikinin program sama DKM. Yang datang berapa orang? Yang bertahan berapa orang? Yang pertemuan pertama mungkin banyak 20. Lanjut ke pertemuan ketiga tinggal sisa berapa? Rontok. Seleksi alam, ya Allah ya. Quran ini luar biasa ya. Kalau malu ya nyari guru, privat nggak apa-apa. Saya punya murid di Kalideres itu udah 6 tahun ngaji. Namanya Pak Haji Adrian dan Ibu Hajah Ati sekeluarga. Itu dari Pak Haji nggak ngerti huruf alif bakta itu, sekarang udah hatam 2 kali dan bacaannya bagus. Saya berani akreditasi itu. Karena malu ngaji ngumpul gini malu. Tapi ini kesempatan. Di lingkungan kita ini banyak guru-guru, manfaatkan sebaik mungkin. Mumpung masih ada kesempatan. Karena apa? Kata Rasulullah,
hal yang bisa mensucikan hati kita, membersihkan hati kita berikutnya adalah apa? At-taktsiru min dzikril maut. Banyak-banyak mengingat kematian. Itu bisa bersihin hati kita. Ya. Lah kematian itu datangnya nggak pakai janjian, Pak, Bu. Bener nggak? Datangnya nggak pakai perencanaan. Ada suami istri, suaminya udah sakit-sakitan tiap minggu, tiap bulan diantar ke rumah sakit. Yang meninggal duluan siapa? Istrinya, malah yang ngerawat, ya Allah. Lu coba itu. Ya. Ada orang tua anaknya dijaga-jaga, dikasih asupan gizi yang terbaik. Ya. Itu ternyata yang meninggal bukan orang tuanya duluan, tapi anaknya. Ya. Ini artinya apa? Kematian itu rahasia Allah. Maka mumpung belum datang kematian, kita persiapkan. Bagaimana cara mempersiapkannya? Mengingat kematian akan menjadikan kita punya persiapan. Persiapannya apa? Yaitu dengan terus memperbaiki diri kita. Ya, yang sholatnya belum rajin, lebih rajin. Yang sholatnya sudah rajin tapi sendiri, berjamaah. Karena kalau sholat berjamaah di musola, di masjid, itu pahalanya 27 darajat dan pasti diterima oleh Allah kalau sholatnya berjamaah. Ya. Karena kalau sholatnya nggak berjamaah, belum tentu diterima oleh Allah walaupun secara fikih sah. Karena sahnya sholat itu yang penting dia ngerti rukunnya, dia ngerti batalnya, dia ngerti syarat sahnya, syarat wajibnya. Secara fikih itu sah, tapi belum tentu diterima oleh Allah. Tapi kalau sholat berjamaah pasti diterima oleh Allah. Enaknya begitu, Pak, Bu. Ini ada sholat, imamnya nggak khusyuk, makmumnya khusyuk, diterima oleh Allah. Lah kok bisa makmumnya khusyuk, imamnya nggak khusyuk? Maklum, imamnya pengen pamer. Pulang pondok, masih muda, napas panjang, lagom lagu ngerti, nagom Quran ngerti, baca. Takbirnya aja udah beda. Orang yang pamer sama orang yang ikhlas tuh beda takbirnya. Ya kalau orang ikhlas takbirnya normal. Allahu Akbar. Tapi kalau pengen pamer, Akbar. Kalau orang pengen pamer. Lalu orang pamer tuh sholatnya diterima nggak oleh Allah? Enggak. Tapi karena dia berjamaah, akhirnya diterima oleh Allah. Ini imamnya khusyuk, makmumnya nggak khusyuk, tetap diterima. Lah kok imam dan makmum kompak nggak ada yang khusyuk? Ya, imam banyak pikiran, makmum banyak cicilan, sholat bareng gak ada yang khusyuk. Tapi karena berjamaah tetap Allah terima. Maka ini enaknya berjamaah. Apalagi sekarang musola itu AC ada, kipas ada, kurang apa sih Pak nggak mau jamaah? Nah, makanya musola udah cakep kayak begini, diramein, dimakmurin, jamaah dipenuhin. Biar apa? Biar nanti di akhirat ini jadi saksi buat kita semua. Karpet jadi saksi, AC, lampu, dinding semua jadi saksi. Kita semua masuk surga tanpa dihisap dan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya. Nah, orang kalau sudah mengingat kematian itu akan mengurangi hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan yang sia-sia. Makanya sampai diingatkan oleh Rasulullah, anta'budullaha ka'annaka tarahu ka'annaka tamutu godan. Kalau kamu lagi sholat, bayangkan besok kamu mati. Sholatnya jadi khusyuk, sholatnya jadi serius, sungguh-sungguh. Lah iya, besok saya mati, udah nggak sholat lagi. Tapi disolati, akhirnya dia benar-benar serius sholatnya. Tapi anta'malud dunya, kalau kamu sedang bekerja urusan dunia, ka'annaka ta'isu abada. Kamu seakan-akan hidup selama-lamanya, biar semangat. Orang kerja kok mikirnya mati, mulia kerjanya salah-salan. Ya. Tapi kalau ibadah harus mikir besok mati. Kenapa? Agar kesempatan ibadah digunakan dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau urusan bekerja, seakan-akan besok hidup selama-lamanya. Semangat kerjanya.
Ini udah kerjanya panas-panasan, mikirnya besok mati aja. Ya Allah, ya nggak jadi kerja. Ya, makanya ini kita penting untuk membersihkan, mensucikan hati kita. Bagaimana? Memperbanyak ingat kematian. Akhirnya mengurangi hal-hal yang tidak berguna. Ya, mengurangi. Ya, kalau ninggalin semua ya memang agak susah. Semua butuh proses. Dan yang terakhir, bagaimana agar kita bisa selalu memperbanyak untuk mensucikan hati kita, yaitu dengan memperbanyak istighfar. Ya, banyak-banyak baca istighfar. Istighfar itu banyak, Pak. Bu, bentuk bacaannya itu banyak. Ada istighfar yang kalau dibaca waktunya khusus sebelum subuh. Dalam Al-Quran dikatakan ayatnya, Rabbikfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbikfir warham wa anta khairur rahimin. Ada di Al-Quran juz 27. Surat Nuh. Itu ada ayatnya di ayat 10 dikatakan, istighfarnya adalah astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffara. Itu juga istighfar. Atau yang setelah sholat kita baca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyumu wa atubu ilaih. Itu diperbanyak istighfar. Sambil diresapi, apa maknanya istighfar itu? Bagaimana kita mengaku kita ini banyak dosa. Dosa itu, Bu, kata Rasulullah, baunya lebih bau busuk daripada bangkai binatang. Dosa. Dosa manusia itu sebenarnya. Karena Allah tutup bau bangkai itu, akhirnya dosa itu tidak tercium lagi baunya. Karena dalam salah satu riwayat dikatakan, dulu di zaman Nabi, kalau ada orang mulutnya bergibah, ini mulutnya bergibah, ngomongin orang, gibahin orang, itu bau busuk mulutnya itu nggak hilang sampai seminggu. Ya, bau busuk mulutnya itu nggak hilang sampai seminggu. Ini zaman Nabi. Kalau zaman sekarang udah nggak ada. Kenapa? Ya udah saking banyaknya. Ibarat mohon maaf, orang yang kerjanya menjadi petugas kebersihan. Ya kan? Kalau petugas kebersihan itu bawa mobilnya, ngangkut sampah itu, kita lewat aja nutup hidung nggak kira-kira? Kita berada di belakangnya itu nutup hidung nggak? Boro-boro kita disuruh makan di situ, lewat berdiri aja kita nggak betah. Tapi kalau yang udah kerjaan kayak begitu, ya sabudu teing, makan. Tapi kayaknya nikmat banget itu, kayaknya nikmat banget itu ya. Karena udah begitu. Nah, zaman akhir tuh udah kayak begitu. Kalau zaman Nabi dulu orang gibah mulutnya bisa bau busuk sampai berhari-hari. Ya, kalau sekarang enggak. Makanya kita kenapa memperbanyak taubat itu, kita bersyukur terima kasih kepada Allah karena Allah masih nutup aib keburukan kita. Emang kalau orang itu tahu keburukan kita, mau nggak duduk sebelah kita ini? Nggak mau. Kayak saya aja kalau aibnya Allah buka, Bapak Ibu nggak mau dengerin saya. Nggak mau duduk bareng ngumpul sama saya, nggak mau. Kenapa? Karena aibnya udah dibuka oleh Allah. Nah, saya masih dilihat baik, Allah masih tutup aib saya. Bapak masih dilihat baik, Allah masih tutup aib kita semuanya. Artinya, memperbanyak istighfar itu mengaku bahwa diri kita ini tempatnya dosa, tempatnya salah. Al-insanu mahallul khoto wan nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan tempatnya salah. Maka istighfar itu harus kita biasakan, kita baca. Kalau ikuti hadis Nabi, minimal sehari 70 kali. Bagusnya 70 kali waktu pagi, 70 kali waktu sore. Maka sampai ada doa pagi, doa petang. Ya, Allahumma laka asbahna, Allahumma laka amsayna. Itu doa pagi, doa petang. Kita istighfar di waktu pagi, istighfar di waktu petang. 70 kali pagi, 70 kali petang. Kenapa? Itu waktu pergantian. Nah, waktu pergantian ini waktu yang luar biasa.
Malaikat itu kalau waktu pagi Pak, makanya subuh itu kalau bisa ke musola. Kalau nggak sakit, nggak ada udzur yang benar-benar, yang misalnya kalau ke musola harus dibopong orang itu ya nggak harus. Kalau masih bisa jalan, bahkan Abdullah bin Umi Maktum itu subuhnya disuruh berjamaah oleh Rasulullah padahal beliau itu buta. Karena dia pernah minta keringanan, ya Rasulullah apakah aku harus tetap sholat berjamaah? Kata Rasulullah balik nanya, apakah telingamu masih mendengar azan? Masih ya Rasul, berangkat. Padahal dia buta. Ya, masih disuruh berangkat. Ini artinya apa? Artinya usahakan subuh kita itu bisa berjamaah. Ya terutama sholat 5 waktu. Tapi yang paling ditekankan adalah waktu subuh. Karena waktu subuh itu waktu pertemuan dua malaikat. Malaikat malam mau naik, malaikat yang pagi turun mau gantian jaga. Nah malaikat yang ketemu amrokan itu padat. Makanya ayatnya apa? Wa idza subhi tanafas. Wa bis subhi tanafas. Ayatnya begitu. Dan di waktu subuh itu tanafas. Tanafas itu seperti sesek. Dada kita seperti sesek. Makanya orang bangun tidur itu kalau nggak pelan-pelan dadanya seakan sesak. Itu ibarat malaikat yang saking banyaknya turun dan malaikat yang di bawah mau naik itu amprokan, penuh sesak. Orang yang berdoa di waktu subuh, di waktu sepertiga malam itu, doanya diaminkan oleh malaikat yang berlalu lalang, yang mau pergantian shift itu. Makanya orang kalau subuh kok nggak bangun, itu rugi-ruginya orang. Rok'atal fajri khairum minad dunya wa fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Habis waktunya ya. Alhamdulillah. Mari kita tutup dengan berdoa. Semoga majelis kita ini diberkahi oleh Allah. Guru-guru kita semuanya dijaga, dilindungi oleh Allah. Apalagi guru-guru kita yang saat ini sedang menunaikan ibadah haji. Semoga selalu Allah berikan kesehatan walafiat lahir wal batin. Diterima hajinya menjadi haji yang mabrur. Menjadi haji yang mabruk. Menjadi haji yang senantiasa bisa membawa keselamatan di dunia dan akhirat. Dan kita semua yang belum dipanggil menjadi tamu Allah, semoga di sisa umur kita Allah beri kesempatan untuk kita bisa menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Dan yang sudah dipanggil semoga Allah perkenankan lagi untuk bisa menunaikan ibadah haji di tahun-tahun berikutnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبفضيلة الفاتحة وببركة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده اغفر ويرحم ويا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wallahu a'lam. Mohon maaf lahir wal batin. Bila mana ada kata dan kalimat yang tidak berkenan di hati, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wallahu a'lam bisawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.